Gimana kalau misalnya ada yang hilaf, Pak? Maka saya harus memberlakukan bagaimana kita menghadapi orang yang salah, tetapi keluarga yang salah itu adalah keluarga kita. Bapak Ibu coba misalnya, saya juga bisa membayangkan, kita punya 5 orang anak. Potensi untuk tidak benar itu kan pasti ada. Syukur Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat menjalankan tugas, menjalankan amanah yang telah dibebankan kepada kita semua. Semoga apa yang kita lakukan mulai tadi pagi sampai hari ini dan semoga seterusnya akan selalu dilindungi Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2, baik yang baru ataupun yang lama, Pak Basuki dan Pak Samsuri. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, keluarga besar saya semuanya, dan mudah-mudahan tidak hanya keluarga besar secara kedinasan Bapak Ibu, tetapi lebih dari itu akan sangat lebih baik seandainya saya dengan Bapak Ibu semuanya juga hubungannya lebih dari kedinasan. Mudah-mudahan bisa demikian. Dan ini kita mulai dari jajaran pimpinan Bapak Ibu, karena di kami di kantor saat ini ya entah terbawa oleh suasana atau seperti apa, yang jelas keakraban itu tidak hanya terbentuk antara saya, Kasubag, Kasih, kemudian penyelenggara, tidak, tetapi dengan seluruh keluarga, dengan anak-anak juga. Sehingga kemarin ketika saya pulang ke Situbondo, beberapa Kasih dan keluarga besarnya ikut ke rumah gitu. Yang nginep di Situbondo. Tapi saya bilang, nyon tolong panerema agi, rumah saya tidak begitu besar. Tapi alhamdulillah para beliau kerasan dan bertahan sampai kemarin malam jam 11 malam baru pulang. Alhamdulillah saya sendiri juga baru tadi jam 2:30 sampai di Sumeneb. Sisa nunggu subuh, habis subuh baru tidur. Jam 6 bangun karena harus ngantarkan anak saya yang sekolah di Min 1 itu. Ya sudah terbiasa. Santri kan gitu Pak ya, santri itu kalau terlalu banyak tidur katanya kurang sakti gitu. Para bapak sekalian, Bapak dan Ibu, saya aturkan terima kasih sudah bisa menemui saya, menjumpai saya. Dan ini adalah program yang akan terus saya gulirkan, tidak hanya di Min 2, tetapi nanti di Min 1, Min 3 juga sama, di MTSN 1, 2, 3 juga sama, di MAN juga akan saya akan bertemu dengan Bapak Ibu guru semuanya di madrasah masing-masing. Tujuannya apa? Pertama, evaluasi. Tanggal 26 Januari yang akan datang, saya genap 1 tahun di sini Bapak Ibu. Kalau saya sih tidak merasa lama, kayaknya barusan saja saya di sini. Ya tidak tahu Bapak Ibu, mungkin kerasa bosen dengan saya, belenyet kampus lagi, ya terserah dan tidak apa-apa. Saya kesini juga melaksanakan SK. Kita evaluasi bagaimana kepemimpinan saya di Kemenak, melayani Bapak Ibu semua, melayani masyarakat juga. Kita evaluasi. Jadi mohon nanti masukan-masukan dari Bapak Ibu. Ini juga akan saya lakukan di seluruh satker nanti. Kemudian yang kedua, nanti mungkin ada usulan-usulan bagaimana pengembangan ke depan Min 2 ini. Kenapa Min 2 saya dahulukan? Pertama karena saya sempat hari ini, walaupun ada Zoom meeting dengan
dengan Dirjen dari pusat tadi, sifatnya nasional. Saya wakilkan ke Pak Kasibimas karena sudah kadung janjian dengan Pak Basuki. Kemudian yang kedua, karena saya anggap Min 2 ini unik. Mengapa? Satu-satunya Min yang poligami di sini, Bapak Ibu. Jadi Pak Abbas ini satu-satunya satker yang poligami. Ada istri timur dan ada istri barat. Nah, karena seperti itu, ayatnya kan jelas, fankihu ma thobalakum minin nisa'i masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah gitu. Jadi sisi keadilan itu memang wajib. Orang poligami kan begitu. Syarat utamanya adalah wajib. Syarat kedua tidak ketemu istri tua, itu syarat wajib. Tadi sempat disinggung oleh Pak Basuki bahwa kadang ke timur, kadang ke barat. Kalau sudah ke barat, kadang tidak ke timur. Kalau sudah ke timur, kadang tidak ke barat. Saya sangat memaklumi itu. Ya. Jangankan poligami kantor, poligami sekolah, poligami istri. Ini katanya sih ruwet juga. Padahal satu orang itu. Di sana satu, di sini satu. Apalagi ini, di sini sekian puluh, di sana juga sekian puluh. Nah, ini yang membuat kemudian saya tergerak harus datang ke Min 2 dulu. Alasan selanjutnya Bapak Ibu, evaluasi saya pribadi, dari sekian satker yang ada, sekian teman-teman pers, media, dan LSM, itu yang paling sering bertamu ke saya, itu adalah membahas tentang Min 2. Wah, ini banyak selebritisnya mungkin di Min 2. Banyak hal-hal yang menarik gitu loh. Ya walaupun rata-rata semua alhamdulillah tidak ada masalah. Ini yang membuat kemudian saya merasa tergerak untuk datang dulu ke Min 2 sebelum ke yang lain. Nanti kita evaluasi semuanya Bapak Ibu. Jadi saya di sini adalah sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan Min 2. Mohon maaf saya terima telepon dulu ya. Yang Taufik memberikan ya, kita lanjutkan dulu. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau secara kedinasan, baik masa kerja ataupun usia, mungkin banyak yang lebih senior dari saya dan saya perlu berguru. Tetapi hal yang paling penting adalah ketika kemudian saya di SK oleh Pak Menteri untuk di sini, maka mau tidak mau saya harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan kondusivitas semua yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb beserta seluruh satker-satker dan madrasah-madrasah lain yang ada di bawahnya. Oleh karena itu, saya sangat butuh masukan-masukan dari Bapak Ibu. Butuh masukan-masukan nanti kira-kira selama setahun ini apa yang kurang saya lakukan. Mungkin misalnya, saya sulit Pak menemui Bapak di kantor misalnya. Ada hal yang akan kami sampaikan tentang perkembangan madrasah, tentang inovasi-inovasi yang harus dilakukan madrasah, tetapi ketika ke kantor saya sangat sulit memenuhi Bapak, menemui karena dihadang oleh ajudan lah, oleh humas dan sebagainya. Monggo nanti kasih masukan. Tapi setahu saya tidak ada yang sulit menemui saya Bapak Ibu. Ya, jangankan keluarga besar saya seperti Bapak Ibu sekalian, penjual parfum pun bolak-balik itu datang ke saya. Dan saya mewanti-wanti ke ajudan, siapapun yang akan datang ke saya silahkan masuk, kecuali saya sedang ada rapat dengan beberapa pihak atau sedang ada Zoom meeting. Biasanya memang saya batasi. Di luar itu bebas. Bapak Ibu tidak kantor, silahkan ke rumah dinas. Saya kan dokter Bapak Ibu, mondok di kantor maksudnya.
Jadi saya ngantor ya di kantor, pulang pun juga di kantor gitu loh. 24 jam saya di kantor. Monggo. Bahkan ada beberapa teman terus terang agak unik. Kalau datang ke saya itu pasti di atas jam 11. Jam 11 malam. Ya kadang ada guru, kadang pegawai, nggak ada, cuma ngobrol aja biasanya. Kadang ngobrol di rumah, kadang saya ajak ke depan haji, itu kan enak di sana. Lebar tempatnya, kemudian terbuka, bisa rokokan, pesen kopi. Kemudian pulang jam 1, jam 2, itu bukan 1-2 kali, sering. Nah Bapak Ibu kalau mau nyoba, monggo. Saya akan sangat seneng kalau malam ada yang nemani. Daripada Anda bisa tidur, nggak ada temannya, biasanya ya keliling aja kantor tawaf di situ. Nggak ada kerjaan gitu. Jadi itu salah satu mungkin nanti yang ingin Bapak Ibu sampaikan ke saya. Yang jelas begini Bapak Ibu, pertama kita harus sadar bahwa Kementerian Agama ini adalah rumah besar kita. Rumah besar yang harus kita jaga. Rumah besar yang harus kita cintai dengan segala apa yang ada di dalamnya. Salah satu prinsip, monggo nanti mungkin bisa ditiru. Salah satu prinsip saya ketika berada di sebuah lembaga, apalagi saya memimpin di dalamnya, sejak dulu kepala KUA, kemudian menjadi kepala seksi, menjadi Kasubag TU, menjadi ketua salah satu lembaga di NU, di PCNU, kemudian menjadi ketua takmir masjid misalnya. Maka ada satu hal yang paling saya larang pada saya pribadi. Kalau saya bilang saya haramkan mungkin terlalu ekstrim, tetapi paling saya larang. Apa itu? Saya tidak boleh membenci orang yang saya pimpin. Itu prinsip saya. Saya tidak boleh membenci orang yang saya pimpin. Ada yang helap Pak misalnya. Kan dalam organisasi pasti ada yang helap kan ya. Apalagi di ketakmiran yang selama ini saya alami itu paling unik. Mengapa? Karena saya memimpin jamaah sekian ratus orang. Kemudian juga pengurus-pengurus takmir yang berbeda-beda karakternya, berbeda-beda masukannya, berbeda-beda kepentingannya. Kadang ada yang menyakitkan, ada yang berusaha mengadu domba. Lengkap Bapak Ibu. Ya, pokoknya ketakmiran itu menurut saya itu adalah gambaran kecil dari dunia, dari bumi ini. Gimana kalau misalnya ada yang helap Pak? Maka saya harus memberlakukan bagaimana kita menghadapi orang yang salah, tetapi keluarga yang salah itu adalah keluarga kita. Bapak Ibu coba misalnya, saya juga bisa membayangkan, kita punya 5 orang anak. Potensi untuk tidak benar itu kan pasti ada. Anak selap mehelap itu kan pasti ada. Ya helap itu kalau putranya kiai, kalau putra kita ya begila gitu aja bahasanya. Ada anak kemudian melawan kepada kita. Ada anak kemudian tidak nurut pada kita. Anak kandung kita sendiri. Tentunya apa yang kita lakukan, hukuman, marah, sanksi, dan sebagainya, itu adalah hukuman karena sayang, marah karena sayang, disangsi karena sayang. Seandainya anak ini kemudian langsung minta maaf ke kita, Bapak Ibu maafkan enggak? Kenapa? Karena kasih sayang kita kepada anak, kepada keluarga itu jauh melebihi murka kita, melebihi marah kita. Dimanapun saya memimpin, saya hampir tidak pernah marah Bapak Ibu. Monggo dicek mulai dari anak buah saya di KUA, mulai di ketakmiran, di NU, ketika saya jadi kasih, jadi kasubag, tidak pernah marah. Kenapa? Karena seringkali sesuatu itu tidak selesai dengan marah, tetapi selesai dengan komunikasi. Cuman komunikasi saya kadang agak ekstrim. Sekedar cerita ya, nanti boleh ditiru. Ketika saya di Kasubag TU, Kemenak Situbondo, waktu itu saya masuk menerima warisan masalah. Jadi waktu itu antara kepegawaian, umum, keuangan, perencanaan, dakur, atau karam loh. Ya enggak tahu bagaimana awalnya. Semua sudah berhasil saya amankan. Jadi saya ajak komunikasi baik-baik. Tinggal 2. Tinggal Master X dan Master X. Saya tidak berani nyebut nama ya, biar tidak gibah ini. Ini tetap nggak bisa. Katanya satunya, Pak mohon izin, mau saya pukul.
toko lah saya gitu kan. Yang satunya mohon izin juga, akan saya pukul Pak. Iya sudah nggak apa-apa. Tapi pun bentar melulu. Tak pernah terjadi kontak fisik, tapi saling menjelekkan satu dengan yang lain di kelompoknya masing-masing. Akhirnya saya tidak telaten Bapak Ibu, jurus terakhir mereka saya panggil habis isya jam 7:30 ke ruangan saya berdua, 3 dengan saya. Begitu beliau berdua masuk, saya kunci pintunya, pintu saya ambil, tak sediain pisau satu-satu, beri latih, caropon, gula saya dadi wasit, saya gitu kan. Tidak akan saya laporkan siapa yang melukai dan siapa yang dilukai. Tidak ada saksi di sini, aman. Mohon bodoh saya mati langsung kubur, saya gitu. Saya pegangi satu-satu, saya paksa, ternyata nggak mau. Hanya saya ambil pisaunya. Ya sudah, pakai ini saja, silakan dah. Saya jadi wasit, nanti salah satu ada yang pingsan, saya selamatkan. Gitu. Tidak mau juga. Akhirnya apa? Mereka berdua berlanggulan, saling minta maaf, mengungkapkan maaf dengan setulus hati masing-masing, selesai. Gitu loh. Tanpa saya marahi. Dan banyak trik-trik yang lain yang harus dipergunakan ketika kita harus mengkomunikasikan sebuah masalah. Saya menjadi pimpinan marah pertama kali justru di Sumeneb Bapak Ibu. Marah, tapi sekali lagi saya tidak pernah membenci orang yang saya marahi. Tidak pernah membenci. Dan setelah selesai tidak ada apa-apa. Andai kata pun yang bersangkutan minta uang, pinjam uang ke saya, mesti saya kasih. Korban besen lagi. Kayak pon cetero yang dikit pinjam kabio banget. Jadi kita kembali yang tadi, dimanapun Bapak Ibu menjadi seorang pimpinan, apakah itu di keluarga, apakah itu di kelas, memimpin sebagai wali kelas, apakah itu di madrasah, Basuki memimpin madrasah, maka satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh pimpinan, masih ingat Bapak Ibu? Tidak boleh membenci orang yang dipimpin, nggak boleh. Kalau sudah seperti itu, alamat nggak bagus organisasi. Kenapa organisasi hancur? 90% karena ada konflik horizontal dan konflik vertikal. Kalau sudah ada konflik tanpa upaya penyelesaian, tinggal fantadiris sa'ah, tunggu tanggal mainnya. Sebesar apapun organisasi itu. Jangankan organisasi, Majapahit yang begitu besar itu hancur karena apa? Karena konflik. Sriwijaya yang begitu besar hancur karena apa? Karena konflik, Bapak. Kenapa ada konflik? Karena tidak ada rasa saling menyayangi, kan begitu. Sebab orang kalau saling sayang, konfliknya itu sebentar, setelah itu lebih banyak maafnya. Jadi ini akan saya sampaikan di lembaga manapun nanti. Bahkan ketika rapat di jajaran pimpinan, saya Kasubag Kasih, semuanya tetap saya sampaikan seperti itu. Ayolah kita keluarga. Kita satu darah semua. Kan darahnya Nabi Adam. Satu turunan semua. Ini tidak bisa hidup Pak ya? Tapi ini? Oh, pakai charger, pakai baterai. Ya sudah. Gak apa-apa. Kita kerasa panas bareng-bareng Bapak Ibu ya. Bapak Ibu panas, saya juga gitu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi nanti kalau memungkinkan saya ingin ada dialog bagaimana pengembangan Kementerian Agama ke depan, terutama bagaimana pengembangan Min 2 ini. Karena saya melihat Min 1, Min 2 ini adalah salah satu dari sedikit lembaga pendidikan yang sampai menolak murid. Yang ini bahkan tidak terjadi di sekolah-sekolah dasar. Madrasah yang lain, sekolah yang lain itu mencari murid dengan segala macam cara, Min 1, Min 2 sampai nolak, betul Pak ya? Bahkan belum dibuka pun sudah banyak yang inden, nitip nitip kartu keluarga, nitip ini, nitip ini. Ini berarti bahwa lembaga kita ini mendapat kepercayaan dari masyarakat, mendapat kepercayaan bagaimana mereka menitipkan putra-putrinya kepada kita. Maka kita wajib hukumnya
Wajib secara kedinasan dan wajib secara syariat Bapak Ibu menjaga amanah ini. Kalau tidak dijaga dengan sebaik-baiknya, dosa dua kali. Dosa secara birokrasi dan dosa juga secara syariat. Dari birokrasi berarti kita tidak bisa bekerja dengan baik, berarti kita sering meninggalkan mereka, sering tidak mengajar ketika waktunya mengajar. Secara syariat kita dititipi amanah, dipercaya oleh orang, dan ternyata kepercayaan itu tidak bisa kita jaga. Wa idza tumina khana. Ketika diberi kepercayaan ternyata khianat, kata Rasulullah. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, salah satu hal yang unik yang tidak saya rasakan di kantor Kementerian Agama yang lain di Sumeneb ini, terutama Min 2 ya, yang saya sering dapat ada LSM, wartawan sowan ke saya, yang paling jadi selebritis itu Min 2 dari sekian banyak wartawan dan LSM itu.